Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah di segmen di channel Ahmad Hidayat. Ya, seperti biasa kita akan terus membahas topik-topik terhangat, dan kali ini kita akan membahas tentang rencana kunjungan dari Jessica Stern yang sudah batal ya katanya. Dan yang rencananya tadinya akan mempromosikan atau berdialog tentang HAM, hak asasi manusia, seputar kaum LGBT ya, dan ini tentunya menjadi kontroversial dan ditolak banyak kalangan di Indonesia. Nah, berikut kita akan lihat sedikit cuplikan ya mengenai penolakan kehadiran Jessica Stern ke Indonesia. Silakan ditampilkan. Utusan khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi manusia lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, and intersex persons atau LGBTQI+, Jessica Stern akan melakukan perjalanan ke Asia Tenggara. Stern akan mampir ke Indonesia pada 7 hingga 9 Desember 2022. Ia akan memulai perjalanan ke Vietnam mulai dari 28 November hingga 2 Desember 2022, lalu ke Filipina dari 3 hingga 6 Desember 2022, dan berakhir di Indonesia. Selama kunjungannya, utusan khusus Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil setempat. Dikutip dari situs pemerintah Amerika Serikat, state.gov, Stern akan membahas hak asasi manusia, termasuk memajukan hak asasi manusia LGBTQI+. Belum ada konfirmasi dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait kedatangan utusan khusus Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, yang dikonfirmasi Tribun mengenai hal tersebut belum menjawabnya. Ya, baiklah, itu tadi sedikit cuplikan tentang Jessica Stern ya, yang tentunya kunjungannya ke berbagai negara ini, kalau negara-negara terutama mayoritas Muslim ya, tentunya akan ditolak ya. Menanggapi ini kita seperti biasa akan ditemani oleh Bang Ahmad Nur Hidayat, Bang Matur ya. Bang Matur, gimana tanggapannya Bang? Kita bahas Jessica Stern, sosok yang kontroversi ya. Pertama kita berikan dulu update-nya ya, bahwa kedatangan Jessica ini dibatalkan oleh Jessica dan tim penyelenggara. Jadi yang rencananya tanggal 7 sampai tanggal 9 Desember ya itu tidak hadir karena melihat situasi yang tidak kondusif untuk kedatangan Jessica Stern ya, diantaranya adalah dari kelompok masyarakat dan juga dari ormas Islam yang paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia. MUI sudah menyatakan penolakannya tentang kedatangan Jessica Stern, bukan sebagai dia pribadi ya. Kalau secara pribadi Indonesia tidak pernah melarang 1-2 orang ya selama di kejahatan. Tetapi kalau ya, saya baca statementnya, kalau dia datang untuk mengkampanyekan LGBTQI+ itu gerakan yang mendukung pernikahan sesama jenis itu ya, maka MUI menyatakan itu terlarang, itu tidak boleh ya. Dan saya kira sekarang situasinya tidak jadi hadir ya. Nah, ini ada sedikit infografis yang mereka ya yang bisa saya sharing terkait siapa sebenarnya sosok Jessica dan apa kontroversinya ya. Nah ini pertama ini dulu ya, saya tampilkan bahwa kelihatan ya, bahwa kampanye LGBT. Jadi Amerika itu punya satu istilahnya adalah special envoy atau utusan khusus untuk memajukan HAM kelompok LGBTQI+. Dan itu ya mereka mengatasnamakan, karena ini adalah berarti resmi ya, utusan khusus Amerika Serikat berarti ini resmi, maka tentunya dia akan disambut juga dalam upacara resmi juga sebagai kunjungan.
Nah, persoalannya adalah ini menarik ya. Di Amerika sendiri sebetulnya LGBT bukan satu hal yang seluruh orang di Amerika setuju 100% ya. Kalau kita lihat banyak negara-negara bagian yang secara tradisional itu dikuasai oleh republik, dia punya semangat konservatif, ya kuat juga dengan agama, dalam hal ini agama Kristen konservatif. Mereka tidak menginginkan adanya LGBT ini, ya. Termasuk yang terakhir juga, ya, kelompok LGBT ini mendukung aborsi, ya, tapi ternyata Mahkamah apa istilahnya, Mahkamah Konstitusi ya atau Mahkamah Agung ya, di sana spesial apa ya, court ya, itu sudah menyatakan aborsi itu dilarang. Nah, itu ada pertarungan keras antara kelompok konservatif dengan kelompok LGBT terkait mengenai aborsi itu. Nah, jadi apalagi terkait mengenai LGBT sendiri ya, saya kira di Amerika itu tidak seluruhnya sebagai sebuah negara mereka mengakui ataupun mengizinkan adanya gerakan LGBT gitu. Tetapi ini karena presiden yang terpilih Amerika sekarang ini adalah dari Demokrat, dan Demokrat ini adalah kelompok yang mendukung LGBT, sehingga dia punya istilahnya special envoy Amerika Serikat yang saat ini ya dijabat oleh Jessica Stern, yang tugasnya adalah melakukan kampanye, ya, memberikan edukasi menurut mereka ya bahwa kelompok LGBTQI+ ini adalah kelompok yang harus dijunjung tinggi karena ini terkait mengenai kebebasan HAM, ya. Jadi ini adalah bukan kunjungan pribadi, ini adalah kunjungan resmi yang tujuannya adalah mengkampanyekan hak asasi bagi kaum LGBT, dan MUI menyatakan menolak kedatangan khususan ini karena pertama adalah tamu yang berpotensi merusak ya culture ya, agama dan budaya leluhur itu harus ditolak. Sehingga menurut Wakil Ketua Umumnya yaitu Anwar Abbas, MUI dengan tegas menyatakan tidak setuju kehadiran dari Jessica Stern ini. Ya, ini bahwa memang gerakan LGBT ini adalah gerakan yang menurut Majelis Ulama Indonesia ini adalah gerakan yang tidak sesuai dengan norma agama. Jadi pelakunya ini adalah dianggap sebagai pelaku yang melakukan dosa dan maksiat ya, karena aturan LGBT ini adalah aturan yang betul dilarang di dalam kitab suci. Demikian, Bro. Sementara behavior ya dari LGBT sendiri itu adalah sesuatu yang mungkin ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi secara konstitusi ini gimana, Bang? Konstitusi ya, konstitusi yang berlaku di negara kita ini kan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Undang-Undang Dasar 1945 ya itu menjamin bahwa pertama ya, negara ini terbentuk atas rahmat berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, itu dinyatakan statement, dan dalam konstitusi itu ada Pancasila di mana sila yang ditempatkan pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi negara ini fondasinya adalah fondasi yang mengakui ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, dan juga mengakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid itu adalah satu prinsip dalam penyelenggara negaranya gitu. Nah, sedangkan kaum LGBT ini kan seringkali ya tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Ya, bahwa pernikahan sesama jenis ini kan sudah dicontohkan, bahkan ada di kitab suci, tidak hanya di kitab suci Islam, tapi ada juga di kitab suci agama lain, bahwa pernikahan sesama jenis ini satu hal yang terlarang. Jadi dalam konteks bernegara Indonesia, karena Indonesia ini didirikan atas berkat rahmat Tuhan, berarti konstitusi itu ingin segala kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara adalah segala aktivitas yang tidak bertentangan dengan Tuhan, kan gitu kan.
Nah, sedangkan LGBT ini ya bertentangan dengan perintah Tuhan, maka sebagai orang yang beragama yang mengakui yang beriman kepada Allah, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Maha Esa, maka ini ada satu obligation buat negara untuk melindungi ya kepercayaan dari bangsa Indonesia tersebut gitu. Dan saya kira kalau dalam konteksnya gerakan LGBT ini ya adalah gerakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang 1945. Dan saya kira ini yang perlu digarisbawahi, ini bukan sekedar persoalan dalam konteks kenegaraan ansih, tetapi ini juga menyangkut kepada national interest bangsa Indonesia. Anda bisa bayangkan ya, Bu Riko, kalau seandainya negara mengizinkan LGBT dan tidak ada orang yang kemudian akan melahirkan anak, begitu ya, berarti kan keberlangsungan negara itu menjadi terancam. Bukan dari luar negeri, ya, tetapi dari dalam negeri. Nah, ini yang saya kira negara ini harus diatur bahwa segala hal bisa membuat negara menjadi musnah, baik itu ancaman dari dalam ataupun dari ancaman dari luar, maka itu harus dianggap sebagai bahaya laten. Ya, bahaya laten yang kita kenal ada bahaya laten komunisme, dan saya kira bahaya laten LGBT juga harus kita ingatkan, karena ini adalah akan merusak sendi-sendi bernegara dan akhirnya akan melemahkan ya negara yang sudah susah payah ya dipertahankan ya didirikan oleh founding father kita, ini tiba-tiba bisa musnah kalau kita tidak mencegah gerakan-gerakan yang menurut saya sudah di luar batas kemanusiaan, yaitu gerakan LGBT ini. Demikian Eko. Untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Hidayat. Kita berjumpa kembali di topik yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Lagi.